Oke, dari lulus Anda kerja itu butuh berapa prosesnya gimana dulu pengalaman Anda lulus terus prosesnya sampai kerja di perusahaan yang sekarang itu prosesnya gimana? Mungkin saya undang Aldian dulu ya, bisa cerita pengalaman Anda. Kalau dulu ceritanya sih ini sih ya, apa saya udah apply kerjaan itu malah sebelum ini Pak Heri apa sebelum Lulus. sidang skripsi Oh gitu. sudah apply. Nah itu juga udah ada panggilan juga malah sebelum sidang skripsi sih yang pertama di BCA, yang kedua di Maybank. Jadi Oh, ceritanya waktu itu lulus yang gak ada jeda udah langsung ini sih sebenarnya Pak. gitu ya. Eh, Waktu itu belum skripsi atau gimana? Udah skripsi tinggal tahap ini aja sidang skripsinya aja. Oh, kemudian terus apa namanya? Tinggal sidang ya, Anda sudah mulai applied ya. Terus Betul. keterima atau gimana dulu waktu itu prosesnya? Prosesnya waktu itu yang pertama kan saya apply di BCA, nah itu udah sampai tahap ini sih apa interview HR. Nah karena kayak apa ada jeda waktu yang mungkin agak lama, nah itu saya jaga-jaga juga apply di Maybank. Nah di Maybank ini istilahnya kayak responnya lebih cepat, ya akhirnya saya terima yang di Maybank ini, Pak Eri. Oh gitu. Istilahnya kayak emang ngelamar di banyak tempat, cuma ya itu apa kayak yang ada respon emang di dua tempat ini. Cuma yang sampai benar-benar sampai proses deal, sampai tahap nego gaji dan lain sebagainya itu Maybank dulu waktu itu. Oke ya. Iya, Setelah jadi lulus istilahnya gitu ya. betul. Jadi waktu itu tinggal wisuda seminggu mungkin udah langsung tinggal masuk aja gitu, Pak. Eh, Setelah wisuda sebulan hmm. itu. Sebelumnya tuh sudah pernah ditawari tapi posisi lain, tapi katanya sih sama usernya itu nggak cocok gitu karena masalah tempat domisilinya jauh kan Pak. Oh Terus gitu. ditawari lagi tapi posisi lain, ya ini kebetulan cocok katanya sama Oh, user nggak cocok gitu. oh saya pikir kayak Aldian ya. Ternyata prosesnya Enggak. panjang juga ya. Ya Pak. Oke, makasih. Kalau Vero dulu deh. Vero gimana ceritanya, Vero? Kalau Vero sama kayak Kak Aldian ya, jadi before sidang skripsi itu sudah daftar-daftar gitu, apply-apply, terus sempat dipanggil juga, ikut prosesnya tuh udah banyak banget sih Pak, udah sering ini loh, apa namanya, psikotes, sampai itu capek ngitung, ikut berapa kali gitu kan, pernah di UBS juga, lalu di Ah, apa namanya, anak perusahaannya PT Temas, shipping namanya Mentari Mas Multimoda, di daerah Perak situ, terus juga pernah di Ardiles, tapi mesti kayak belum keterima gitu waktu itu habis interview sama user. Terus akhirnya Desember itu lamar di SPS itu sih, tapi untuk posisi international marketing. Udah interview sama HRD, tapi katanya kurang cocok soalnya ya ada satu dua hal yang Vero kurang bisa dan nggak masuk di kriterianya mereka. Jadi ditawari sales nih di Lamongan, tapi Vero kayak masih pikir-pikir kok di Lamongan ya sales lagi gitu kan. Akhirnya masih pending, juga bilang kayak ya udah Bu tawarkan lain aja nggak apa-apa sambil apply yang lain. Terus apply BCA juga sih, tapi BCA-nya itu ya benar kayak kata Kak Aldian tadi, lama banget ini durasi waktunya. Jadi dari tahap satu ke tahap berikutnya tuh nunggunya tuh sebulan, bahkan lebih. Terus nanti habis tahap satu lagi nunggu lagi ke tahapnya lagi tuh lama gitu, Pak. Ternyata dipanggil lagi sama HRD-nya SPS, lalu ditawari job jadi freight staff itu tadi, shipment. Jadi akhirnya lebih milih buat masuk SPS kan daripada BCA yang sebenarnya kan belum tahu masuk apa enggak. Ternyata setelah masuk 2 minggu di SPS, ternyata dipanggil BCA. Nah ini agak bilang susah juga sih, tapi setelah ya berpikir sama keluarga juga ngobrol, ya udah SPS aja karena kan BCA ini masih ada beberapa tahap. Takutnya ngelepas SPS tapi nggak keterima BCA gitu loh Pak. Jadi kayak ya udahlah mau nggak mau harus ada yang dilepas. Jadi saya lepas BCA dan sampai sekarang jadinya kerja di SPS itu. Kerja di SPS mulai Februari sih gitu. Jadi Februari sebelum tahun lalu ya. iya tahun lalu sebelum Oke, oke. wisuda Maret itu ya. Jadi Februari sudah kerja. Sebelum wisuda sudah kerja ya. Oke. Kalau Shirley, apakah dengan Vero juga ceritanya? Iya, jadi dulu waktu sidang skripsi, saya coba lamar di SPS ini. Nah, sebenarnya saya ada lamar SPS, BCA, sama CIMB. Tapi kayak MDB gitu. Jadi prosesnya kayaknya agak lama.
Nah, pas di SPS ini langsung kayak keterima gitu, bisa langsung kerja. Jadi akhirnya ya udah masuk di SPS dulu gitu. Oke. Di SPS banyak anak ubaya ya? Lumayan. Lumayan ya. Yang anak ini banyak nggak? Enggak kayaknya. Nggak banyak ya? Enggak. Beberapa yang saya tahu kalau di finance akun sih Pak, anak akun. Oke. Gitu, di finance accounting. Oke. Kalau saya dulu memang daftarnya memang banyak sih Pak. Cuma untuk seperti teman-teman juga pernah ikut kayak BCA dan lain-lain, memang prosesnya lama. Kayak BCA, Toyota itu hampir semua saya coba, semua buat apply dan proses tahap wawancaranya lama. Saya pertama itu di Maspion. Sempat di Maspion, terus habis itu baru ikut yang food and beverage distribution itu, Pak. Kok menurut saya bukan improve di ini ya, kayak mata-mata kuliah tertentu sih, lebih tepatnya kayak lebih ke cara aplikasinya di setiap mata kuliah ya. Kayak contoh di Pinter waktu itu kan lebih sering kayak case study gitu kan Pak. Aku masih ingat juga waktu itu ada kayak sebuah permainan game strip akhir juga yang namanya Ping An. Itu saya masih ingat. Soalnya satu kelas sampai berantem semua gara-gara itu. Ya, tapi ya pada kenyataannya kayak antara nggak apa-apa strategis, tapi kayak pada kenyataannya itu juga beda ternyata di lapangan gitu ya Pak, yang saya temui waktu di kerjaan itu. Mungkin kayak ada beberapa itu mereka emang harus ngerasain ini sih, kayak apa yang benar-benar terjadi yang di kerja sekarang. Soalnya apa yang aku rasakan sama waktu kuliah dulu itu beda sih sebenarnya, benar-benar beda. Ya meskipun ada beberapa hal yang emang masih masuk itu aja. Itu ya. Beda. Jadi kira-kira yang perlu diimprove apa metodenya? Perlu case gitu tak? Atau Anda sharing? Masuk sih Anda sharing pengalaman boleh tak? Yang kasus di perusahaan gitu. Contoh kalau perbankan ya nggak tahu ya, di anak-anak perbankan waktu kuliah kemarin tuh gimana ya, soalnya saya pintar jadi nggak tahu sebelum kuliah perbankan itu gimana. Cuma kayak di perbankan ini kan istilahnya kayak sistemnya kan banyak regulasinya, dan kadang-kadang regulasinya itu kan mesti ganti-gantikan setiap tahun gitu. Ada yang regulasi A, regulasinya B, terus ada kayak gimana kayak oh ya contoh kayak di Pinter itu ada yang BG gimana, ada yang kayak LC itu gimana, tapi mereka itu kayak kita dulu itu kayak kurang dikasih tahu gimana sih kayak bentuk fisiknya itu gimana, cuma sebatas materi aja, kayak cuma sebuah tulisan aja, kayak aplikasinya itu gimana nanti ke depan itu kita kurang dikasih paham sih di situ. Oke, mungkin ternyata sangat luas Mas ya. Ya, ketika kita ngomong satu item mungkin kita bisa ngundang ya teman-teman ya. Cerita BG dong, pengalaman berurusan dengan BG itu gimana? Misalnya kira-kira gitu kali ya. Ya kurang lebih seperti itu sih, kayak dulu waktu kuliah kan sering ngomong kayak ada bangkaraci ya, terus ternyata kayak waktu udah masuk di dunia kerja, oh ternyata BG itu kayak gini, kayak prosesnya itu ada yang seperti kayak gini kayak ya baru ngerasain waktu itu sih gitu. Ya, tapi kan setiap tahun juga berubah juga kan, jadi ya setiap tahun juga bisa berubah. Sesuatu yang baru gitu ya. Terus ada BG 1831, 1832 ternyata beda lagi. Kayak gitu. Padahal waktu di kuliah kurang tahu kayak gitu modelnya. Jadi mungkin Bu Cynthia kita bisa undang teman-teman untuk spesifik isu kali ya, tapi di luar jam kerja ya, kira-kira gitu ya. Di luar jam kerja, weekend atau mungkin malam ya, kira yang teman-teman bisa ya. Misalnya ada kasus BG itu kayak apa, ada masalah apa, ada peraturan baru, kira-kira gitu kali ya. Gitu ya Aldian ya. Next time mungkin kita undang gitu ya. Ya kalau itu sih boleh ya sih Pak. Cuma mungkin lebih di iniin siapa kayak spesifik kira-kira matkul apa yang cocok untuk dibuat kayak gitu. Sama yang kedua mungkin ini kan karena Ubaya nggak punya program magang kan ya Pak, yaitu yang buat kita. Oh ada ya sekarang. Soalnya dulu zaman saya nggak ada, itu yang buat agak ini sih ngawang
di dunia kerjaan ke depannya waktu itu. Kalau di perbankan itu tiap mata kuliahnya itu full materi semua. Terus apa namanya, kurang kayak case-nya, bahas-bahas case. Kan misalnya kalau pengalaman, kalau ikut proses rekrutmen kan salah satunya itu ada misalnya kayak FGD. Jadi kayak ada di case, terus kita suruh bertukar pendapat, terus itu juga bisa ngelatih kayak leadership-nya tuh kayak gimana. Karena di situ nggak ada pemimpinnya, Pak. Jadi saya mungkin bisa saranin kayak misalnya dibuat semacam kayak FGD gitu, Pak. Sekali-sekali. Biar kita nih bisa berpikir kalau kita nangani case dikasih waktu cuma sebentar sih, Pak, 30 menit. Kita FGD-nya mahasiswa apa FGD-nya masih alumninya? Mahasiswanya sih, Pak. Kalau misalnya kuliah tertentu apa gitu, nah ngadain FGD mungkin lebih bermanfaat sih, Pak. Oh, bikin grup-grup gitu ya? Iya, isu terkini itu di mata kuliah. Kalau mahasiswa kan nyari isu kan susah kan? Dari dosen mungkin, Pak. Nah, kalau ceritanya Aldian tadi, jangankan mahasiswa, dosennya aja nyari isu susah kan? Dosennya itu pakai buku yang lama kali ya. Jadi mungkin saya undang teman-teman alumni yang di lapangan, kira-kira gitu. Jadi ada program namanya Alumni Mengajar. Anda sharing case gitu loh. Gimana? Gimana kabarnya teman-teman semua? Baik, Bu. Aldian, Sherly ya? Alhamdulillah baik, Bu. Iya, ini sharing tentang mata kuliah, Bu. Bentar, ini yang hadir siapa aja sebentar. Ini Sherly itu 2017 lab perbankan. Oh, Sherly, ya. Lab perbankan ya, jadi internasional bisnis ya. Sekarang kerja di SPS ya. SPS itu salah satu perusahaan yang bergerak di bidang apa ya? Ada tisu, karton, bata ringan, power plant, perumahan, perhotelan. Oke. Kebetulan Sherly ini asistennya CEO-nya, jadi dia handle semuanya, mulai dari kertas sampai perhotelan ya, kira-kira gitu ya. Kalau Vero beda lagi, Vero tuh dari angkatan 2017 juga ya. Dia fokus di SPS juga, shipment ya. Shipping ya? Iya, Pak. Vero shipping ya. Oke. Nah, kemudian ini Aldian di Rabobank, Maybank ya? Ya betul. Maybank. Kemudian Sylvie juga di Maybank. Ya. Nah, Aldian di divisi apa, Aldian? Divisi SMI, Pak, Botol Kaca, RO. Apa itu, bisa clear? SMI, Small Medium Enterprise? Ya, betul. Jadi bagian lebih tepatnya kalau bahasa umumnya sih bagian lending. Cuma lebih untuk spesifiknya bagian relationship officer-nya. Oh, oke. Bagian relationship ya? Iya, betul. Oke, kalau Selfie bagian divisi? Komersial, Pak. Cuma saya lebih banyak ke administrasinya, rekening koran. Oh, rekening koran. Jadi banyak ke akuntansi gitu ya? Enggak sih, Pak. Lebih ke administrasinya. Oke, jadi commerce ya, di bagian divisi commerce ya. Oke, yang perlu diadmin apa aja? Laporannya ya? Rekening korannya, Pak. Jadi kayak milih di rekening koran kan ada banyak transaksi. Nah, kayak milih transaksi mana yang dipakai buat untuk analisa kreditnya, yang nanti dianalisa sama RM-nya, Pak. Kalau saya ini soalnya selalu di tengah-tengah ya posisinya. Jadi saya tuh selalu kehimpit sama marketing ekspor dan eksim tim, ekspor impor tim. Jadi kalau mereka tanda kutip kayak berantem gitu, saya yang bingung gitu, Pak. Terus juga sering jadi sasaran salah-salahan. Jadi kayak marketing bilang apa, saya sudah ngelakuin, ternyata eksimnya marah. Eksim nyuruh sipil ngapa gitu kan, saya ngelakuin, marketingnya yang marah. Loh kok kayak gini, kayak gitu. Jadi posisi saya tuh sebenarnya susah soal di tengah. Kalau marketing kan buat keputusan. Jadi dia yang oke, ini pakai kapal yang mana, nanti berangkat ke POD. POD itu port of destination kan. Kita kan SPS ini ekspor ke cukup banyak negara sudah. Nah, apa namanya?
pakai kapal apa, lalu nanti turun DPO di mana gitu kan. Saya kan posisinya awal-awal saya masuk gitu ya. Saya kira tuh hanya administrasi yang notabene itu kayak hanya mengikuti perintah marketing gitu. Lalu kemudian saya turunkan shipping instruction kayak isinya order. Kalau tisu kan ada banyak ya Pak ya. Maksudnya order tisu yang mana? Ada yang tisu kamar mandi, tisu makan, gitu kan, tisu facial dan lain. Terus saya langsung teruskan ke Exim buat mengurus dokumennya ke luar negeri gitu kan. Terus awal-awal saya kira tuh hanya administrasi. Jadi cuman nurut kayak marketing bilang apa, Exim butuh apa, saya nurut gitu kan. Tapi semakin lama saya kerja, ternyata shipping team itu nggak cuma administrasi sih, kita juga belajar nego. Akhir-akhir ini saya lebih ke juga making decision juga, jadi buat keputusan juga gitu. Jadi marketing tuh akhir-akhir ini malah ya udahlah kamu pilih kapal apa, pokoknya saya mau sampainya tanggal segini gitu. Terserah pokoknya harganya maksimal kayak gini. Jadi saya juga belajar skill negosiasi sih ya, kayak maksudnya harga kapalnya mahal, saya telepon orang itu bisa sampai sehari gitu kan. Liner itu yang punya kapal saya telepon kayak, Bu, nggak bisa turun, ini kami punya 100 kontainer misalnya kayak gitu. Jadi belajar itu juga. Padahal saya dulu mikirnya cuma admin kan, jadi nggak ke eksternal itu nggak sampai nego gitu loh Pak. Tapi ternyata kerjaan saya itu sampai nego. Lalu kalau ada masalah finance juga saya ngurusi. Misalkan kayak ada yang belum bayar, kecentok limit, jadi kita tuh kayak utang belum bayar ke liner dan sebagainya. Jadi lebih kompleks. Tapi saya enjoy karena saya berkembang di situ. Jadi saya kira tuh cuma admin, tapi ternyata ya dimarahi sering gitu ya, kayak nego-nego. Mungkin saya negonya keterlaluan gitu ya. Maksudnya kayak minta turun harga keterlaluan tuh dimarahi. Gak bisa Bu, coba Ibu yang punya kapal gitu. Oh iya dah Bu. Jadi kayak awal-awal tuh kayak ya dimarahi, terus juga gesekan-gesekan sama Exim sama marketing juga ada gitu. Tapi saya enjoy sih Pak. Exim itu Sebulan saya tugasnya apa? kerja. Exim itu dokumen. Jadi kayak ngurus PEB, dia tuh yang tugasnya ke bayar-bayar ke bank, BL instruction. Jadi dia yang ngurus itu, final data kayak gitu-gitu ke TPS, terus ke ya kayak gitu sih, bagian administrasi data kalau Exim. Nah, kalau saya tuh makanya agak di tengah itu tadi. Jadi kalau marketing sama Exim berantem, saya tuh kadang suka disalahin. Padahal saya sebenarnya juga ya ada hak buat bilang, tapi saya lebih ke oke lah, mari kita selesaikan baik-baik kayak gitu sih. Banyak banget sih masalahnya, cuman ya saya enjoy kerja jadi shipping team kayak gitu. Waktu itu SPK atau biasa orang-orang ngomongnya MOU ya antar beneficiary sama perusahaan ini yang kita itu BG-nya jenisnya payment bond kalau nggak salah. Jadi untuk pembelian. Nah itu kadang-kadang MOU-nya itu bisa berubah. Katakan MOU sebelumnya itu dia minta dari tanggal A sampai tanggal B. Nah ternyata di MOU berikutnya itu mintanya dari tanggal B ke tanggal C. Nah itu berubah lagi aturannya ntar di setting BG-nya. Jadi amandemennya harus berubah juga, ini juga harus berubah gitu. Jadi nggak sembarangan cuma gitu aja. Transaksi seperti apa yang membutuhkan jaminan bank garansi? Macam-macam sih Pak, kayak apa kayak yang butuh garansi itu banyak. Contohnya yang saya handle kemarin itu dia distributor untuk consumer goods lah kayak gitu. Nah dia itu membutuhkan jaminan kalau dia itu sebenarnya bersedia membayar dengan dia total pesan barang segitu untuk didistribusikan, yaitu jaminannya bisa fixed asset atau cash collateral. Kalau cash collateral ini berupa apa biasanya deposito, itu pakai pasal 1831 kalau salah, yang apa cash collateral. Kalau fixed asset itu 1832. Setahu saya sih kayak gitu. Nah, tadi saya cukup mendengarkan apa yang disampaikan Vero di akhir-akhir apa yang dia sampaikan, gitu kan? Bahwa dia itu kasarnya kan dikomplain. Ya, dikomplain kan soal lawang kapalnya itu sekian kok kamu nawarnya kebangetan gitu kan. Nah, ini sebetulnya hal penting ya. Jadi kalau marketing, ini pengalaman saya di praktek ya. Kalau marketing itu enggak bicara marketing saja. Tapi dia juga harus mengetahui produksinya pihak lawan. Ya, jadi kalau kita sudah tahu biaya produk, mestinya kita tahu ya, marketing yang handal itu seperti itu. Jadi kita sudah tahu ya biaya produksinya dia berapa. Jadi bukan hanya negonya ngawur ya diketawain orang. Ya. Biaya produksinya berapa, biaya produksi rata-rata industri berapa,
biaya produksi dari produsen yang paling murah itu berapa dan siapa. Nah, jadi kalau kita sudah tahu itu, ya kita wajar-wajar sajalah di dalam berbisnis gitu kan. Ya kita kasih margin berapa persen. Nah, itu supaya hubungan bisnis itu bisa lancar. Karena kalau kita nawar dan menekan kebangetan, ya dia mungkin saat ini dalam kondisi sulit. Ya dengan terpaksa mungkin mau melayani Anda. Tapi itu akan membuat dendam ya di kemudian hari dan relationship perusahaannya menjadi jelek. Nah, ini yang seringkali diabaikan oleh teman-teman marketing karena hanya diajari bagaimana caranya menjadi penjual ya yang sukses. Kalau demikian pula purchasing, ya selama ini kan nggak pernah itu marketing itu tahu ya struktur pasarnya seperti apa, tahu nggak? Ya, tahu nggak apa namanya pesaing kita itu seperti apa, biaya produksinya berapa? Padahal itu adalah data penting ya untuk pengambilan putusan dalam nego. Lain kita dengerin Shirley sama Selvi Ya, dulu Pak. silakan. Ya. Sebenarnya challenge itu banyak karena misalnya ya ada banyak macam tugas yang diberikan. Nah, karena saya dari finance, saya pegang data. Nah, ada banyak sih contohnya. Satu itu paling sering disuruh feasibility study. Nah, bos saya tuh suka banget kayak memperluas membangun pabrik baru, bikin usaha baru. Nah, jadi kayak yang perlu saya kuasai secara benar itu cara membaca data, tren, dan tahu tentang global. Itu bisa yang kasih sering. Contoh satu, bisa kasih contoh satu contohnya. Misalnya mau bangun apa, pabrik apa atau apalah kira-kira. Misalnya kan sekarang itu ada Megabox kan, kayak pabrik karton. Nah, sekarang itu rencana mau bikin lagi usaha satu pabrik karton lagi, tapi yang kapasitas produksinya lebih besar, berkali-kali lipat. Bisa cerita. Misalnya, ya itu masih apa ya? Jadi kayak kita itu disuruh bikin. Jadi saya ya apa ya Pak? Kapasitas sekarang berapa kapasitas sekarang? Kapasitas sekarang itu misalnya 1 bulan itu bisa menghasilkan 9.000 ton karton. Nah, sedangkan di tempat baru itu 1 hari bisa menghasilkan 3.000 ton. Jadi kan itu kan bisa istilahnya bisa mematikan perusahaan sendiri juga. Pasti harga produksinya bakal lebih murah. Terus juga ini menggunakan mesin yang terbaru, jadi kayak bisa menghemat karyawan. Nah, pasti ongkos produksinya benar-benar lebih murah. Nah, itu di satu sisi pasti kita bisa bersaing sama perusahaan-perusahaan karton lain, tapi kita sendiri kan sudah punya banyak perusahaan karton. Nah, ya apa caranya supaya perusahaan karton ini bisa tetap nggak mati gitu. Nah, gitu. Contoh misalnya kayak perusahaan tisu, sandpaper gitu. Nah, tanggung jawab EBITDA itu di tangannya manajer, tanggung jawab NCF itu di tangannya direktur. Jadi saya juga setiap kali dikasih data, misalnya setiap bulan, saya tuh kayak pantau itu terus. Misalnya, oh bulan ini penjualannya dikit, kenapa? Kayak misalnya ada yang rugi gitu, kenapa rugi? Terus kayak dianalisa, terus juga ada yang namanya ad cost. Jadi kita itu sampai harus tahu kita jual ke customer A misalnya. Nah, EBITDA untuk jual sampai EBITDA per customer kita telitiin harga produksi buat harga produksinya, terus kayak semua biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menjual ke customer A itu seberapa banyak gitu. Jadi kayak benar-benar lebih ke data, mempelajari data gitu. Shirley itu tukang sulap EBITDA. Kalau bosnya nggak suka dengan angkanya gimana? Shirley kan marah. Harus... jadi emang susahnya itu ya kayak aduh ini tukang lapor atau gimana, tapi ya apa gitu.
Jadi dilematis ya, Anda harus ngadepi Iya. manajer keuangan, manajer produksi, CEO, yang mereka punya orientasi beda-beda untuk masing-masing performan tadi ya. Juga tanggung jawab di produksi, misalnya kayak kan ada conversion cost itu kayak biaya listrik, steam, gas gitu-gitu kan. Jadi kayak produksi itu tanggung jawab sama itu. Kenapa kok produksi ini bisa misalnya conversion cost-nya bisa rendah, tapi kok pas di hari lain bisa tinggi, kamu salah apa-apa. Pokoknya kayak supaya kan pasti orang itu tanggung jawab ya beda kan. Kalau manajemen pasti mereka mau cost-nya sekecil mungkin gitu. Ya. Iya, sebenarnya juga waktu itu pas skripsi kan saya mulai daftar kan, saya apply di BCA, CMB sama SPS ini, cuman nyoba aja, cuman karena BCA sama HSBC kan pokoknya kayak manajemen trainee gitu, nah pokoknya saya tuh pengen yang sejenis manajemen trainee, terus di SPS ini ada MT sama PA, terus saya lihat job desk-nya PA ini kayak asik gitu, saya coba apply aja. Nah ternyata pas masuk interview akhirnya masuk. Pas interview saya masih nggak ngeh kalau kerjaan saya tuh sampai segitunya. Pas saya masuk baru kayak wow gitu, saya belajar banyak dari perusahaan ini sih. Namanya personal assistant biasa ya, tapi pekerjaannya iya. membantu Saya CEO pikir kayak ya. cuman kan judulnya personal assistant finance. Saya pikir itu cuma finance manager kayak bantu-bantu apa. Ternyata pas masuk saya baru kaget. Oh ternyata saya personal assistant finance-nya CEO. Jadi kayak belajarnya banyak. Jadi kayak ya. Oh, kalau saya cuma satu sih, Pak. Lebih fokus ke rekening koran. Sebenarnya. Rekening koran itu masalahnya apa? Yang sering ada hadapi masalah ketika mengelola rekening koran? Kan saya bagian input, terus saya masukin ke kayak ada Excel itu nanti bisa otomatis keluar mutasi kreditnya kayak gimana, terus rata-rata per bulannya kayak gimana. Nah itu nanti sama RM-nya tuh disesuaikan sama laporan keuangannya. Jadi kan untuk mengajukan kredit kan salah satu syaratnya harus mengajukan rekening koran itu, Pak. Nah kebetulan ini juga baru ada case itu rekening koran itu ternyata pernah kelolosan itu palsu, Pak. Nah ini mungkin bisa dijadikan kayak mahasiswa tuh diajarin juga kayak ya cara ini, takutnya kan ada kejahatan sing perlu bagaimana cara mendeteksinya gitu loh, Pak. Oke, jadi pernah palsu sih, Pak, ketemunya kayak gitu. Ya, harapan saya begini aja Pak Eri. Acara seperti ini terus diselenggarakan supaya makin mengerucut dan bisa menghasilkan efek positif, yaitu perbaikan kurikulum. Jadi muaranya ke perbaikan kurikulum. Ya, karena tadi kan banyak sekali ternyata hal-hal yang diperlukan di dunia nyata dan kita belum siapkan itu. Ya, itu aja. Untuk Shirley nanti saya mohon izin untuk bisa telepon ya, bentar ya. Iya, Pak. Ya. Iya, Pak. Oke, makasih teman-teman. Nanti saya follow up semuanya. Ada lagi? Pak Eri, boleh nambahin sedikit ya? Mungkin untuk untuk kedepannya mungkin secara point of view dari dosen mungkin perbaikan materi ya. Kalau misalnya kedepannya ini programnya memang untuk mahasiswa supaya kedepannya dia bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik atau gimana, mungkin kalau dari persepsi saya dari POV mahasiswa itu mungkin lebih ke ini sih Pak, mahasiswa itu lebih ke persiapan untuk dia nanti ke dunia kerjanya. Contoh, mungkin dulu pas awal-awal mungkin teman-teman ada yang merasakan, aduh aku mau kerja apa ya, maksudnya kerjaan di bank itu gimana ya, atau kerjaan di tempatnya kayak tadi Shirley itu gimana ya. Terus yang kedua, persiapannya apa aja. Nah ini mungkin yang lebih banyak luput sih, kayak oke secara hard skill kita udah siap, tapi secara soft skill ternyata masih belum gitu Pak. Kayak persiapannya seperti apa aja itu mungkin nggak tahu kayaknya Vero, Selfie, Shirley apakah merasakan seperti itu juga atau enggak. Tapi yang saya lihat di lapangan itu kayak teman-teman IE itu saya rasa masih rendah sih untuk soft skill-nya. Gitu Soft sih skill Pak ya, Eri. jadi Iya. negosiasi, ngatur emosi dan sebagainya tadi ya. Maksudnya gitu. Soft skill yang paling dibutuhkan apa menurut Aldian?
Banyak sih Pak, soft skill yang dibutuhkan kayak skill negosiasi, skill time management, skill bagaimana kamu make a plan, atau juga kayak bagaimana kamu bisa mengatur suasana kondisi itu juga perlu sih sebenarnya Pak. Mungkin begitu. Oke. Shirley mungkin soft skill sarannya, closing remark. Soft skill Teman-teman yang mau sebenarnya lulus. gak cuman kayak belajar dapat nilai terus kayak ya udah gitu. Kayak dalam pekerjaan juga kita harus kepo. Biasanya pasti atasan kita bakal lebih senang kalau misalnya kita nggak cuman mengerjakan doang, kita harus tahu yang kita kerjakan ini udah benar apa belum. Misalnya kayak dikasih data gitu, input, contoh cuman input gitu. Nah, data yang dikasih ini benar apa salah, itu kayak tingkat kewajarannya setidaknya kita harus tahu gitu. Jadi kayak harus kepo sih. Oke. Makasih Shirley. Iya. Vero, ada saran untuk soft skill teman-teman yang mau lulus atau yang masih di kelas? Kalau Vero sih mungkin karena di lapangan sambil bekerja sih lebih penting ini sih Pak. Kebanyakan orang tuh nggak bisa menjelaskan. Kita ngerjain, kalau misalnya kita salah itu nggak apa-apa. Salah itu wajar banget. Tapi kesalahan orang adalah mereka tuh nggak bisa menjelaskan kenapa kok bisa terjadi trial dan error, kenapa kok bisa sampai salah. Nah kebanyakan itu mesti kayak berhenti sampai iya salah, sorry gitu. Nah itu yang membuat atasan semakin marah. Tapi coba kalau kita jelaskan, oh ini soalnya kemarin ada miss di sini bla 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 bla, tapi saya sudah ada solusinya bla 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 bla. Nah itu yang saya pelajari. Pertama kali saya masuk bulan pertama itu kalau salah saya cuma iya sorry saya lebih hati-hati. Tapi semakin lama bekerja kita tuh harus bisa caranya problem solving juga. Jadi kalau kamu tahu salah, selain sorry, ya sorry pasti harus sorry kan karena salah. Yang kedua kamu harus siapkan solusi sebelum atasanmu tanya kayak gitu. Jadi kalau saya tuh lebih ke communication skill juga selain negosiasi ya kalau saya. Jadi communication-nya kalau misalnya kita salah harus sudah prepare solusi, harus juga next-nya kamu mau lakukan apa kalau misalnya ada salah lagi. Jadi kayak lebih komunikasi ke berbagai banyak pihak ya, baik eksternal maupun internal kayak gitu. Mungkin itu yang kalau di kuliahan mungkin kita kadang-kadang kan cuma lepas tangan, iya sorry salah gitu kan. Tapi kalau di kerjaan nggak bisa kayak gitu. Nah kan nggak semuanya itu berujung pemecatan atau apa kan. Tapi kan sesimpel kamu jelaskan atasanmu tuh pasti ngerti. Nah cuman kan kebanyakan orang nge-skip ya Pak ya, nge-skip kayak part menjelaskannya tuh nggak ada, mereka cuma say sorry gitu doang. Nah, itu yang penting sih. Toh ternyata waktu saya jelaskan kenapa bisa terjadi kesalahan dan saya bilang solusinya kayak gini, atasan saya sangat mengerti dan saya juga nggak kena marah sih akhir-akhir ini walaupun saya berbuat salah kayak gitu. Itu juga soft skill yang penting, simple tapi penting banget yang dan mungkin banyak anak juga belum punya mungkin kayak gitu Pak. Oke, makasih Vero. Selfie terakhir. Menurut saya sama seperti teman-teman sih, kayak problem solving, time management, terus juga ini Pak, kalau bisa passion dalam bekerja itu menurut saya penting sih Pak. Bisa spesifik lagi maksudnya passion gimana? Kan kita kan kuliah cuma belajar materi tuh Pak. Terus begitu kita masuk kerja kita perlu sih namanya passion. Jadi kalau kita kerja, kalau kita sesuai dengan passion kita kan pasti kayak kita menjalani pekerjaan itu lebih enjoy lagi, terus kita bisa lebih banyak belajar banyak hal lagi kayak gitu sih Pak. Iya. Ya, menikmati pekerjaannya gitu ya. Oke, ini teman-teman baru setahun ya kerja, belum ada, bahkan ada yang belum ya. Saya belum tahu apakah benar passion Anda di situ, apa ada suatu saat lagi nanti Anda berpindah, kita nggak tahu ya. Mungkin kita next time kita undang alumni yang sudah sangat senior, what is passion ya, kira-kira gitu ya. Oke, sementara begitu janji saya sampai jam 9 sampai jam 10, mohon maaf, yang pasti nanti saya akan follow up untuk diskusi lebih detail lagi ya. Makasih Pak Hen, makasih Bu Cynthia, makasih Aldian, Vero, Selfie, Shirley ya. Selamat siang, have a nice weekend ya. Salam sehat, salam buat semuanya, salam buat keluarga ya. Makasih, mohon maaf saya tutup ini, nanti kita lanjutkan next time ya. Makasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.